Apa sih penyebab ibu mudah marah nih kepada anak? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama dengan saya Ning Unix di podcast Ruang Unix. Terkadang kita sering menyaksikan atau justru malah diri kita sendiri menjadi mudah marah nih, mudah marah, mudah emosi, tidak mudah untuk mengontrol emosinya kepada anak. Kira-kira apa ya penyebabnya? Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk selalu dukung video-video Ning Unix dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share, serta nyalakan tombol notifikasi karena tiap minggu Ning Unix akan membagikan dan memilihkan topik-topik menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Ternyata inilah penyebab ibu mudah marah kepada anak. Yang pertama adalah lelah. Menjadi seorang ibu memang menuntut Anda harus selalu siap siaga 24 jam nih. Kurang istirahat akan membuat Anda lebih cepat emosional. Lalu yang kedua adalah rasa cemas. Kecemasan tentang kesehatan si kecil yang mungkin hobi pilih-pilih makanan. Kecemasan tentang si kecil ya tak kunjung bisa melakukan sesuatu di mana anak-anak seusianya sudah mampu melakukannya. Atau bahkan kecemasan finansial nih. Kecemasan finansial bisa mengganggu stabilitas ibu dalam memanajemen emosi. Terkadang seorang ibu itu mempunyai rasa kecemasan, apalagi ketika dia melihat tumbuh kembang anaknya itu tidak sama dengan anak-anak sebayanya. Itu juga bisa menimbulkan emosi ibu itu tidak stabil. Lalu yang ketiga ada rasa sedih dan juga kecewa nih. Dua emosi negatif ini sering bermanifestasi pada kemarahan ibu. Sedih dan kecewa ini banyak pemicunya, banyak penyebabnya. Bisa sedih karena misalnya dia merasa gagal dan juga kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan rasa sedih dan juga kecewa ini juga bisa datang dari diri sendiri atau dari orang di sekitar nih yang membuat dia merasa kesedih atau juga merasakan kecewa. Yang keempat, merasa tidak dicintai. Nah, ketika tabungan cinta ibu ini tidak terisi, nah maka akan sulit nih bagi ibu untuk memberikan cintanya kepada anak. Nah, ini tugas dari suami, dari orang-orang terdekatnya untuk memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang serta memberikan apresiasi nih kepada ibu. Nah, ketika ibu kekurangan cinta, kasih sayang, perhatian, maka dampaknya itu bisa membuat ibu menjadi cepat emosi nih kepada anak. Lalu yang kelima adalah dihakimi. Terlalu sering mendapatkan penghakiman dari orang-orang di sekitar juga dapat akan mempengaruhi emosi ibu, di mana orang-orang terdekat sangat berpengaruh nih terhadap emosi ibu. Ketika dia mendapatkan penghakiman, dianggap tidak layak, tidak mampu, tidak becus untuk melakukan segala hal, itu juga membuat sang ibu merasa gagal nih. Jadi jangan pernah menghakimi seorang ibu. Lalu yang keenam, merasa kurang atau bahkan tidak mendapatkan apresiasi. Nah, kurangnya apresiasi dari orang terdekat seperti suami, teman, atau bahkan keluarga besar atas apa yang sudah Anda lakukan itu bisa memicu emosi negatif.
menyebabkan membuat ibu merasa gagal ya. Lalu yang ketujuh adalah rasa bosan. Anda mungkin rindu nih dengan aktivitas-aktivitas di luar yang menantang, yang menyenangkan. Melakukan aktivitas yang hampir sama nih setiap hari tentu membuat Anda merasa jenuh. Nah, ini bisa memicu juga nih penyebab rasa bosan itu bisa menyebabkan emosi pun tidak stabil. Lalu yang kedelapan adalah malu. Beberapa ibu merasa malu akibat tidak bisa lagi mengaktualisasikan dirinya setelah menjadi ibu nih. Perasaan ini ternyata menyandera ibu untuk merasakan emosi yang positif. Terkadang ketika dia sudah menjadi ibu, apalagi menjadi ibu rumah tangga yang tidak memiliki kegiatan di luar rumah, membuat ibu itu menjadi insecure ya. Dia merasa rendah diri, menganggap bahwa dirinya itu menjadi perempuan yang biasa-biasa saja, sedangkan dia membandingkan diri dengan wanita lain, dengan orang lain yang mungkin dia juga sama posisinya menjadi seorang ibu tetapi memiliki kegiatan lain, misalnya dia wanita karir, wanita pekerja. Akhirnya membandingkan dirinya bahwa wanita lain itu lebih sukses daripada dirinya, wanita lain itu bisa lebih bahagia daripada dirinya. Jadi dia tuh merasa malu dengan dirinya sendiri. Lalu yang kesembilan ada rasa kesepian nih. Ketika menjadi ibu nih, relasi kita dengan teman-teman itu menjadi banyak berubah ya. Ketika kita menjadi ibu, relasi kita dengan teman-teman sekitar itu memang banyak perubahan nih. Anda tak lagi bisa sebebas dulu. Nah, inilah yang membuat Anda kerap merasa kesepian. Mungkin kita terkadang suka mengingat momen-momen dulu ketika kita mungkin masih single atau masih belum memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat atau menjaga anak. Kita memiliki waktu yang sangat luas ya, sangat luas. Kita bebas bertemu dengan kawan-kawan, bebas menghabiskan waktu. Nah, ketika kita sudah memiliki anak, kita merasa kehilangan dan kesepian karena kita tidak lagi bisa sebebas waktu kita muda dulu nih. Lalu yang ke-10 merasa tidak terkoneksi dengan diri sendiri. Nah, tidak adanya me time nih membuat ibu sulit untuk terkoneksi dengan dirinya sendiri. Kelelahan, jenuh, tidak menjadi dirinya sendiri, mungkin karena rutinitas yang padat, membuat seorang ibu juga menjadi mudah emosi. Yang ke-11 terlampau bingung nih lantaran terlalu banyak hal yang harus diurus. Nah, ibu biasanya nih multitasking nih. Setuju gak sih dengan image bahwa ibu itu multitasking? Dia bisa melakukan segala sesuatu dalam satu waktu. Nah, akan tetapi seringkali terlalu banyak to-do list akan membuat Anda kewalahan dan akhirnya rentan frustasi nih. Untuk ibu muda yang memiliki anak mungkin masih balita ya, terkadang yang mengerjakan segala sesuatunya sendiri itu suka merasa kewalahan nih, terlampau bingung mana yang mau dikerjakan. Sedangkan dalam satu waktu dia harus mengurus banyak hal, misalnya harus mengurus anak, harus menyusui, harus nyuci, harus mengepel, harus bebersih-bersih, harus memasak, harus memberi makan, harus menyiapkan untuk suami. Nah, terkadang itu juga bisa memicu seorang ibu itu menjadi stres dan juga mudah marah nih kepada anak. Nah, gabungan berbagai emosi inilah yang membuat ibu itu mudah menyulutkan kemarahannya nih. Nah, cobalah mengenali apa saja yang memicu kemarahan Anda dan segera penuhilah kebutuhan psikis Anda.
Nah, untuk para ibu-ibu, untuk para moms, untuk selalu semangat menjalani aktivitasnya, rutinitasnya, dan jangan lupa untuk berbahagia dan membahagiakan diri kamu sendiri. Semoga selalu semangat menjalani hidup dan selalu bisa menjadi diri sendiri. Oke, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para moms yang sedang berjuang untuk menjadi ibu yang baik. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di next time selanjutnya. Bye-bye.